kata si monyet sambil menunjukkan bibit di tangannya. Kura-kura pun bertanya dengan merasa heran, penasaran. Apa itu? Apakah itu batang pisang? Benar, tapi ini bukan batang pisang sembarangan. Ini adalah bibit pohon pisang, jawab si monyet. Lalu apa bedanya? Tanya kura-kura, masih merasa heran. Oke, dengarkan aku baik-baik ya. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita menanam pisang supaya kita tidak perlu capek-capek berjalan untuk mencari makanan. Kalau kita tanam, kita tidak perlu lagi keliling hutan untuk mencari makanan. Demikian monyet mengusulkan kepada si kura-kura. Akhirnya kura-kura pun setuju. Karena selama ini dia seringkali menggendong si monyet yang selalu cedera atau terjatuh. Padahal itu sebenarnya adalah akal-akalan dari si monyet untuk menjahili si kura-kura. Tapi kura-kura yang jujur, yang lugu tidak mengetahui hal tersebut. Akhirnya mereka berdua pun menanam 2 bibit. Yang satu bibit milik si monyet dan satu untuk si kura-kura. Keduanya pun akhirnya menggali tanah dengan semangat untuk menanam bibit buah pisang tersebut. Si monyet bekerja dengan sembarangan, sedangkan si kura-kura bekerja dengan hati-hati dan penuh perhatian. Oleh karena itu kemudian si kura-kura mengingatkan kepada si monyet, kamu harus menanam bibitmu dengan benar ya, lihatlah aku, gali lubang, masukkan bibitnya dan tutup kembali dengan benar, sehingga bibitmu nanti tidak rusak dan tumbuh dengan baik. Begitu kata-kata kura-kura menasihati kepada temannya yaitu si monyet. Namun si monyet malah menyaut, kamu ini cerewet banget, asalkan tanah ini menimbun bibit pastilah akan tumbuh dengan baik. Akhirnya kura-kura pun menjawab, baiklah terserah kamu saja. Karena dia juga merasa kesal karena nasihatnya tidak diterima oleh temannya yaitu si monyet tadi. Akhirnya setelah seharian mereka bekerja keras, kedua bibit itu pun berhasil ditanam. Satu bibit milik kura-kura ditanam dengan sangat rapi dan baik, dan satu lagi ditanam oleh si monyet dengan asal-asalan. Dan untuk hari-hari selanjutnya si kura-kura terlihat rajin menyirami pohon pisangnya. Sedangkan si kura-kura malah bermalas-malasan. Bahkan dia pernah mengatakan, kenapa kamu setiap hari repot mengangkut air untuk menyiram bibit itu? Si kura-kura pun menjawab, bibit itu harus disiram dengan baik dan benar, harus dirawat dan diperhatikan setiap hari supaya dia bisa tumbuh dengan subur. Malah si monyet menjawab, enggaklah, malas sekali jika harus mengangkut air setiap hari. Aku sih lebih suka tidur saja. Demikianlah hari berganti hari, salah satu pihak yaitu kura-kura selalu bekerja keras dengan rajin, selalu menyirami air setiap hari dan merawat tanamannya. Sedangkan di pihak lainnya kura-kura malas untuk menyirami air dan malas untuk merawat tanamannya. Minggu berganti minggu, bulan pun berganti bulan. Setelah beberapa bulan, tiba saatnya pohon pisang yang dahulu ditanam siap untuk dipanen. Pohon pisang milik kura-kura berbuah lebat, sehingga para penghuni hutan lainnya berkumpul untuk merayakan keberhasilan kura-kura dalam menanam pisang. Para sahabat mereka yang lain seperti kelinci, seperti burung, seperti hewan-hewan yang lainnya, mereka kagum dengan tanaman hasil kura-kura karena pisangnya tumbuh dengan baik, dengan subur dan pisangnya besar-besar. Sementara itu pohon pisang milik si monyet sama sekali tidak tumbuh, sehingga si monyet merasa kesal. Mengapa pisang milikku tidak tumbuh? Aku pasti salah memberikan bibit ke kura-kura. Bibitku pasti bibit yang jelek. Sungguh memalukan, bisa-bisanya aku kalah dari kura-kura. Begitu kata si monyet dalam hati dengan merasa kesal. Monyet pun akhirnya mengunjungi tempat kura-kura menanam pisangnya. Dia merasa iri karena banyak penghuni hutan yang menghampiri pohon pisang milik kura-kura. Mereka memuji si kura-kura.
Akhirnya monyet pun mengaku kepada si kura-kura, "Iya, aku memang salah kalau tidak mendengarkan nasihatmu. Tapi kura-kura, bagaimana caramu memetik buah pisang itu? Atau kamu bisa memanjat?" Kura-kura pun kemudian berpikir, lantas berkata, "Itulah yang sedang kami bicarakan. Kami semua tidak bisa memanjat. Sedangkan paruh burung yang terlalu kecil tidak bisa membuat pisangnya jatuh." Akhirnya karena para penghuni hutan itu merasa bingung, akhirnya kelinci memberikan saran untuk merobohkan pohon pisangnya. Namun monyet langsung menghentikan usulan kelinci, "Jangan, nanti pisangnya rusak jika kalian merobohkan pisangnya," kata si monyet. "Tapi kami tidak punya cara lain," jawab burung bersedih. "Aku ada ide. Kuharap kalian bisa menerima ide ini. Bagaimana kalau aku membantu memetik pisang-pisang itu untuk kalian? Aku ini jago memanjat dan kalian tahu kalau aku adalah raja memanjat." Akhirnya kelinci dan burung mengatakan, "Ide yang bagus, tidak ada salahnya menerima kebaikan hati si monyet." Akhirnya kura-kura pun setuju dan mempercayakan kepada si monyet untuk mengambil pisangnya.